Engkau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu ya Bapa. Engkau tahu yang terdalam dalam hidup kami ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan mengagungkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ku panggil namamu, benarkah
Engkau pribadi yang luar biasa Tuhan. Setiap kami membutuhkan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami. Karena ketika Tuhan berfirman 1-2 orang berkumpul atas nama Engkau, Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu kebenaran Tuhan. Dan kami percaya sekalipun mata jasmani kami tidak mampu melihat kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, tetapi hati kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mengagungkan dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan supaya setiap kami yang hadir diurapi oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, yang susah akan dihiburkan, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami beban berat akan dilegakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian sepanjang ibadah. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Kita tidak ragu mengikut Tuhan Yesus, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang mempunyai hidup kekal dan surga. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada aku ragu lagi.
Yesus itu sangat baik dalam hidup kita. Mau dipersilakan satu dan dua orang ya, monggo. Ada ya, saya yakin dan percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu melebihi apapun ya. Saya bersyukur di hari ini yang keberapa ya, ditinggalkan dengan adik. Saya bersyukur sampai saat ini keluarga saya, terutama ibu, di mana dia sudah mulai beraktivitas kembali. Jadi sudah mulai berjualan di pasar, sudah mengikuti aktivitas gereja. Jadi kami semua dikuatkan dengan doa-doa panjenengan semua, sehingga keluarga saya sampai saat ini Tuhan pelihara. Dan ya kami memang secara fisik atau jasmani mungkin sangat kehilangan ya, karena dalam keluarga kami mungkin masih muda Tuhan panggil, tetapi kami percaya dan yakin bahwa itu mungkin Tuhan yang menentukan hidup dan mati seseorang ya. Jadi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih mencintainya di saat dia menghembuskan nafas terakhir. Saya melihat itu kayak orang kayak tidur itu. Jadi kayak tidur, nggak ada rasa sakit yang dideritanya nggak ada. Jadi saya juga ikut memandikannya. Jadi bersyukur di saat tidak ada itu saya bisa melayani adik saya. Terima kasih sekali lagi untuk doa-doanya bagi keluarga saya dan keluarga besar saya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan, tetapi
Karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Kami yakin Tuhan, kami mampu berjalan bersama Engkau dalam setiap pergumulan hidup kami. Kami yakin dan kami mengimani itu Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami.
bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan kami boleh sehat. Hari ini Tuhan kami tetap Tuhan bisa bernapas. Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk hidup lebih baik daripada kemarin. Ajar kami Tuhan supaya kami menghargai akan hidup ini Tuhan. Ajar kami Tuhan dalam kesempatan yang Kau beri ini Tuhan. Ajar kami supaya kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau pagi hari ini kami datang, ini bukan satu kebetulan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami memperoleh berkat yang daripada-Mu, bahwa kami diperhatikan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi jawaban. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami pulang, kami penuh dengan sukacita yang daripada-Mu, sebab kami memperoleh jawaban yang daripada-Mu. Pengharapan kami kepada-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan firman-Mu bagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar termeterai di dalam hati kami. Dan tidak itu saja Tuhan, kalau Roh Kudus tolong setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman. Hamba-Mu menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini benar-benar membawa berkat baik bagi hamba-Mu dan bagi semua yang mendengarnya. Kuasai tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih tim musik, PL Singer. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Saudaraku, terima kasih untuk kesaksian Bu Susi mengingatkan saya untuk beberapa tahun yang lalu. Ditinggal memang tidak enak, apalagi ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Tapi percaya bahwa itu adalah yang terbaik. Pada waktu sudah berlalu, semakin berjalan, kita akan semakin menyadari bahwa itu yang terbaik. Saudara, saya punya om dan tante. Pada waktu COVID kemarin, dua-duanya sakit gitu ya, dua-duanya kena gitu ya. Nah, pada waktu kena itu, awalnya mereka biasa-biasa, makin lama saturasi makin turun, terus sampai akhirnya masuk ICU dua-duanya, dan mereka nggak dipertemukan gitu ya. Nah, karena terlalu istilahnya paru-parunya sudah kabutnya tebel gitu lah ya. Nah, terus harus juga transfusi. Rasanya waktu itu berlomba dengan waktu, berlomba dengan bagaimana mempertahankan nyawa, sampai dari darah itu nggak ada di setempat. Dan saudara-saudara yang lain itu, tante-tante saya yang lain sampai mengejar akhirnya dapat di Bali gitu ya. Jadi mungkin darah dan transportnya lebih mahal transportnya. Saudara, akhirnya karena memang belum waktunya Tuhan, om dan tante saya boleh sehat kembali. Dan itu saya dapat kabar itu setelah semuanya sehat, terus saling kontak. Ya, kontak saya, nggak tahunya saya juga punya kabar bahwa suami saya nggak ada gitu ya. Jadi sama-sama kasih kabar gitu ya. Nah, saudara, mari kalau kita merenungkan hal ini, bagaimanapun usaha kita, bagaimanapun kita mempertahankan apa yang kita miliki,
Kalau Tuhan sudah menginginkan kembali, harus kembali. Jadi bersyukur saudaraku kalau hari ini kita masih bisa bernafas, hari ini kita bisa sehat, itu hal yang luar biasa. Karena hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, jangan sia-siakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berlomba supaya kita sampai ke garis finish, yaitu panggilan surgawi. Itu yang lebih penting. Kita memang tidak enak ya tentang hal ini, karena harus ada namanya pengorbanan, harus ada yang namanya kerelaan hati. Kita nggak mampu apa-apa, tapi percaya bahwa semua ini adalah proses kehidupan yang harus kita alami. Kalau anak-anak sekolah supaya mencapai pintar, itu kan harus sekolah, harus adanya ujian, terus harus kalau lebih pintar lagi kan harus kuliah gitu ya. Tapi namanya kalau kita dalam kehidupan itu ada yang namanya proses kehidupan. Kuliah kehidupan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita menutup mata kita, sampai kita ini selesai hidup di dunia ini. Maka kita akan mengalami proses kehidupan yang panjang. Tapi persoalannya bagaimana? Ini kayaknya persoalan ini tidak berhenti-berhenti. Ada aja kayak bertubi-tubi. Kita santai sejenak, datang lagi. Kita berlayar mulus, tiba-tiba ada gelombang lagi. Kenapa hal itu terjadi saudaraku? Inilah yang dinamakan proses kehidupan. Kalau kita tidak pernah mengalami proses kehidupan, kita nggak akan pernah yang namanya dewasa. Karena menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu sebuah keputusan. Kalau tetap ingin menjadi anak-anak ya tetap digandeng terus, kemana-mana dituntun, kemana-mana dikasih susu, kemana-mana makannya bubur. Tetapi kalau mau dewasa, yuk belajar makan nasi. Yo belajar makan pedes supaya tahu pedes itu rasanya apa. Oh, pedes itu rasanya di bibir itu gak enak gitu ya. Jadi kita akan tahu. Tapi kalau maunya mulus-mulus dimanja-manja terus, aduh, kadang-kadang orang yang memanjakan itu kan orang tua kalau anaknya sudah gede manja terus, kamu tuh sudah gede, harus waktunya mandiri kan gitu ya. Nah, demikian pula dengan iman kita. Kalau kita mau dewasa, kita harus mau mengalami proses kehidupan. Apakah Tuhan Yesus tidak cinta dengan kita? Sangat cinta. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi kita? Sangat mengasihi kita. Makanya Dia lebih mengerti diri kita daripada diri kita sendiri. Dia lebih tahu melebihi diri kita sendiri. Mungkin suami kita nggak semengerti Tuhan. Mungkin istri kita juga nggak mengerti. Kadang kalau pria itu kan seringkali logika gitu ya. Jadi kalau wanita pengennya dimengerti. Kamu tuh kok nggak ngerti-ngerti tuh, nggak ngerti. Udah ngerti. Karena tugas suami bukan untuk mengerti gitu ya. Tetapi kita harus memberitahu supaya suami kita jadi mengerti gitu ya. Tugasnya suami apa? Dia mengasihi gitu ya. Mengasihi dalam apa? Istrinya baik dong. Nah, mengasihi dalam apa? Apakah pada waktu istrinya cocok? Ya enggak. Mengasihi tidak ada embel apa-apa. Tapi tugasnya istri bagaimana? Ya tunduk sama suami. Lah kalau suamiku tidak benar, ya tetap tunduk. Tapi bagian para istri tetap berdoa mendoakan suami. Jadi saling melengkapi. Saudaraku, inilah yang dinamakan proses kehidupan. Bagaimana perjalanan hidup iman kita? Bagaimana kita supaya kita tahu bahwa Tuhan itu membawa kita ke dalam proses kehidupan. Jadi bagaimana cara Tuhan membawa kita dalam proses kehidupan, kita harus memahami hal ini. Jangan pada waktu kita mengalami proses kehidupan, kita nyalahin Tuhan. Tuhan, aku wis setia. Tuhan, aku wis pelayanan. Tuhan, aku wis nurut sama suami. Aku wis tunduk. Tapi kenapa aku seperti ini? Mari kita belajar pada pagi hari ini. Matius 14 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan baca bergantian. Saya
ayatnya genap, Bapak Ibu Saudara semua, ayat yang ganjil. Ya, sudah nongol ya. Kita akan mulai. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Saudaraku, kita tahu cerita ini, kita tahu peristiwa ini, Yesus berjalan di atas air. Tinggal kita memandangnya baik dari segi Yesus atau murid-muridnya, gitu ya. Tetapi beberapa lama yang lalu saya pernah membawakan ini, tapi dengan tema yang berbeda, gitu ya. Saya melihat catatan saya itu, temanya beda. Nah, saudara, bagaimana Tuhan Yesus ini membawa kita dalam proses kehidupan. Dalam cerita ini, dalam peristiwa ini mengisahkan tentang bagaimana murid-murid ini naik perahu. Tiba-tiba di tengah danau itu mengalami angin sakal. Dan Tuhan Yesus dari kejauhan jalan di atas air menemui murid-muridnya. Dan karena ketakutan, murid-murid ini berteriak, "Hantu," gitu ya. Tetapi Tuhan katakan, "Tenang, ini aku." Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini menunjukkan saat Tuhan Yesus itu hadir, semuanya menjadi tenang, semuanya menjadi baik. Amin. Tetapi bagaimana cara Tuhan membawa kita dalam proses kehidupan? Yang pertama yaitu Yesus menyuruh naik ke perahu. Saudara, kalau kita mengalami yang namanya persoalan, yang namanya pergumulan hidup, yang namanya kita ini mengalami masalah, gitu ya, kita jangan kesusu emosi, jangan buru-buru kita ini mengatakan, "Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, aku tuh sudah berbuat ini dan itu, tapi kenapa saya mengalami ini?" Tetapi pagi hari ini kita diajarkan Tuhan membawa kita dalam proses kehidupan, yaitu Tuhan menyuruh naik ke perahu. Di ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan demikian, "Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Yesus menyuruh orang banyak pulang." Saudara, sesudah itu yang mana? Di perikop sebelumnya itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi kan capek, gitu ya, sudah memberi makan 5.000 orang, banyak toh. Nah, tetapi kan melakukan mujizat. Ada di mana murid-muridnya? Ya ada bersama dengan Yesus. Apakah tahu? Ya tahu, gitu ya. Tapi sesudah itu pengennya Yesus ini menyendiri, gitu ya. Karena orang banyak itu, namanya manusia, ada yang namanya capek, gitu ya. Nah, sesudah itu ada 2 kalimat, yaitu Yesus
dan Yesus menyuruh. Apa perintah Tuhan Yesus? Yaitu Yesus segera memerintah murid-muridnya naik ke perahu. Artinya bahwa Yesus ini menyuruh murid-muridnya, ayo cepat kamu naik perahu. Alasannya kenapa? Karena Yesus tahu bahwa para murid-murid ini itu belum sepenuhnya memahami akan rencana Kristus. Saudara, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Sebelum kita ini loh memahami, Tuhan Yesus itu tahu. Kalau tak biarno di sini, murid-murid ini pasti nggak baik. Oleh sebab itu, sudah peristiwa memberi makan 5.000 orang, murid-murid ini diperintahkan Tuhan untuk naik ke perahu. Karena murid-murid belum memahami apa sih rencana Kristus di dalam dunia ini, apa rencana Kristus di dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga nggak mengerti kenapa peristiwa itu bertubi-tubi datang. Suatu hari saya ketemu dengan saudara saya waktu kita fellowship, itu ngomong-ngomong. Nah, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, nah akhirnya saya ngomong gini, coba tanya kepada Tuhan, apa toh maunya Tuhan? Akar persoalannya itu di mana? Jadi kita tidak bisa membabi buta menyalahkan si A, si B, si C. Koreksi setiap diri kita. Apakah mungkin salahnya ada di diri kita gitu ya? Jangan kesusun duding gitu ya. Saudara, perhatikan bahwa duding itu kan gini ya. Loh, yang dua itu ke sana, tetapi salah yang lebih besar itu diri kita loh. Yang tiga ke arah kita. Saya duding Pak Panus sih, Pak Panus salah ini loro lah, aku telu, aku. Tapi jangan bangga dengan kesalahan kita yang banyak. Cepat-cepat bertobat gitu ya. Nah saudara, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik perahu. Nah, kenapa? Karena mereka belum mengerti maksud dan rencana Tuhan. Contohnya, pada waktu bangsa Israel menuju ke Mesir, pada waktu ada kelaparan 7 tahun, dan kelaparan itu masih panjang. Kenapa mereka ini harus menuju ke Mesir? Karena ada Yusuf di sana. Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf dulu di sana. Dan kenapa mereka ditaruh di tanah Goshen? Saudara, tanah Goshen ini paling subur. Dan mereka dibawa ke sana. Dan mereka tidak mengalami namanya kekurangan. Tuhan membuat beda antara umatnya dan yang bukan. Semuanya kekeringan, tetapi tanah Goshen tetap hijau. Dan tidak kekurangan apa-apa. Sampai hari ini tanah Goshen itu memang tetap hijau, saudara. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyuruh. Kalau di ayat yang ke-22, setelah Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk mendahuluinya ke seberang, maka Tuhan itu menyuruh orang banyak itu pulang. Kenapa Tuhan menyuruh orang banyak itu pulang setelah memberi mereka makan 5.000 orang? Karena apa? Orang banyak itu memaksa Tuhan Yesus untuk menjadi raja. Menurut pikiran mereka, menurut pandangan mereka, raja-raja secara kasat mata, gitu ya. Mereka ingin Yesus itu menyelesaikan persoalannya. Tetapi kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk itu, tetapi untuk menebus umat manusia, membuat beda. Saudara, bahkan di dalam Yohanes 6, kita lihat Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Tuhan itu tahu maksud mereka. Oleh sebab itu saudaraku, pada waktu kita menghadapi gelombang kehidupan, kita harus tenang. Dalam kondisi tenang terletak kekuatan
kekuatanmu. Dan kita harus tanya ke Tuhan, apa toh Tuhan maksudnya? Dengan seolah-olah, kenapa Tuhan aku kok dikasih sakit? Kenapa Tuhan aku tuh kok seperti ini? Kenapa? Pertanyaan itu coba diubah. Apa Tuhan rencanamu di dalam hidupku? Kenapa seperti ini? Untuk hal ini, saudaraku, memang perlu proses. Waktu saya mengalami banyak hal, pada waktu seketika kan nggak bisa mikir sendiri, tetapi setelah seiring berjalannya waktu kita merenungkan, waktu kita kilas balik, saya dengan anak saya kita merenung, oh iya, ini memang rencana Tuhan. Ini yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apakah kita nggak mengalami namanya badai yang besar? Oh ya, mengalami. Tetapi mari kita belajar. Pada waktu saya teringat dan itu memukul saya pada waktu papa saya tidak ada. Saya ini tiba-tiba kayak lemes gitu ya. Nah, ada pengurus di rumah kematian itu tanya, yang ngomong, kok lemes? Harusnya tetap bersuka cita. Padahal dia orang di luar Tuhan ya. Saya seperti ditendang, oh iya ya. Seperti saya itu tidak punya Tuhan Yesus, seperti saya ini tidak punya pengharapan. Saya kan punya Tuhan Yesus. Karena apa? Kita nggak boleh berduka cita terlalu lama. Harusnya cepat-cepat bersuka cita. Karena untuk menuju hidup yang kekal, kita itu harus meninggalkan dunia ini. Untuk bertemu dengan Yesus, kita harus meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana cara Tuhan membawa kita masuk dalam proses kehidupan, yaitu Yesus menyuruh kita naik perahu. Karena Tuhan tahu pada waktu kita naik perahu, nahkoda kita adalah luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama itu, saudaraku. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan supaya kita mengalami proses kehidupan, yaitu Yesus mengajar bagaimana hidup, bagaimana kita menyikapi saat kita ingin mengalami gelombang kehidupan. Yesus mengajarkan kepada kita semua. Apakah pada waktu Tuhan ini membawa ke dalam proses kehidupan, Tuhan membiarkan kita? Tidak. Apakah Tuhan tidak mengerti? Sangat mengerti. Apakah Tuhan tidak peduli? Sangat peduli. Saudara, mungkin pada waktu mengalami hal yang berat, mungkin kita bisa berpikiran, Tuhan rasanya saya sendiri. Tetapi saudaraku, mari kita tetap percaya, Tuhan itu tahu, Tuhan itu mengerti, dan Tuhan itu peduli. Di ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan demikian, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakau. Di mana Tuhan Yesus pada waktu itu, bahwa di ayat sebelumnya Tuhan Yesus ini setelah menyuruh orang-orang ini pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bagaimana dengan kita? Pada waktu kita menghadapi semuanya, apakah kita ini berdoa? Apakah kita ini mengadakan persekutuan dengan Yesus Kristus? Apakah kita ini ngomong ke semua orang? Itu akan menunjukkan seberapa besar kualitas iman kita kepada Kristus. Apakah kita seperti orang-orang yang di luar Tuhan, setiap kali ada persoalan kita cerita dari A sampai Z gitu ya? Ataukah kita duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan? Maria melakukan yang benar, kata Tuhan Yesus. Dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara, di ayat yang ke-24 ini, perahu murid-murid itu ada beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan kalau kita melihat di dalam Yohanes tentang peristiwa ini, tentang Yesus berjalan di atas air, beberapa mil itu diperkirakan 3 sampai 3,5 mil. Nah, mil itu hitungan Romawi ya. Jadi tentara Romawi berjalan 1000 kali berapa itu mil, dan 1 mil itu kalau di kilometer itu
1,609 km. Jadi kalau beberapa mil dari pantai, itu artinya perahu itu kalau saya hitung 3 mil aja, bukan 3,5 mil, karena jaraknya ini sekitar 3 sampai 3,5 mil, itu jauh dari pantai itu 4.827 kilometer gitu ya. Nah, itu sangat jauh dari pantai. Kalau 4.000 itu mana ya? Kalau kita Madiun Surabaya aja 100 lebih ya. 200 Madiun Surabaya 150. Ya itu kurang lebih, karena kalau bayar tol cuma 150 berarti 150 kilo ya. Nah itu kalau 4.000 lebih, waduh seberapa ya, saya nggak bisa bayangkan betapa jauhnya dari pantai. Sementara Tuhan Yesus itu masih di bukit, dia masih berdoa gitu ya. Nah jauh banget. Nah waktu di tengah-tengah laut itulah maka angin sakal itu datang. Kapan datangnya? Jam 3 pagi. Saudara, saudara kita kalau mereka sembahyang malam itu kan sekitar jam itu. Nah kalau saudara perhatikan, saya seringkali dibangunkan itu sekitar jam 3 juga. Tuhan Yesus berdoa juga jam segitu loh. Tinggal kita ini peka enggak gitu ya. Kadang jam 3 tuh enak-enak orang tidur, pas nyenyak-nyenyaknya gitu ya. Jam 3, jam 4, wih enaknya tidur. Tetapi ini di ayat yang selanjutnya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, pada waktu kita ini berdoa sungguh-sungguh, apakah Yesus tidak datang? Datang. Apakah Yesus tidak hadir? Hadir. Apakah Yesus tidak peduli? Sangat peduli. Apakah Yesus tidak tahu bahwa angin sakal akan datang? Oh tahu. Karena Tuhan yang menyuruh ya naik perahu gitu. Apakah Yesus sengaja? Ya. Untuk apa? Menguji kita. Kalau dalam proses ini kita ini tetap tidak hidup melekat kepada Tuhan. Apakah dalam proses ini kita akan mundur? Saudaraku, hari-hari ini hari-hari penantian. Tinggal kita ini kuat apa enggak? Kenapa tujuan Tuhan murid-murid disuruh naik perahu? Tuhan punya alasan supaya murid-murid ini lebih aman di dalam perahu di tengah-tengah badai yang dikehendaki Allah, daripada mereka itu di darat terus kena pengaruh. Saudara, mari kita belajar mengerti maksud Tuhan. Pada waktu kita ini mengalami pergumulan itu, pada waktu kita ini mengalami proses itu, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Seringkali kalau kita ini misalkan ya punya uang yang banyak, banyak temannya yang datang, tetapi pada waktu kita ini menghadapi masalah, satu persatu hilang, maka kita bisa menilai mana ini sahabat kita yang sejati dan mana yang bukan. Kalau untuk bersenang-senang gampang, kita tuh ngajak orang itu gampang, tetapi untuk ayo rasakan aku kio sedih, itu tidak banyak. Tapi kita bersyukur ya, kita ini setiap jemaat pasti punya gembala. Bawa gembala ini susah seneng, lek jemaat datang dengan kesedihan, gembala ini melok susah loh. Melok memikirkan piye caranya gitu ya. Saudara, Tuhan Yesus tahu, makanya disuruh naik ke perahu, karena Tuhan itu lebih tahu murid-muridku ini lebih aman di dalam perahu meskipun menghadapi badai yang dikehendaki Allah, daripada mereka di darat dan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara, kalau mengingat hal ini adalah ujian iman.
Kita harus tahu kenapa iman kita ini diuji, supaya kita ini timbul seperti emas, supaya kita ini lebih kuat menghadapi tantangan. Saudara, kalau saya merenungkan, saya mereview ulang perjalanan hidup saya, ternyata Tuhan itu punya mau dalam setiap proses yang saya hadapi untuk menghadapi hari ini. Kalau kita tidak pernah mengalami proses kehidupan, maka kita tidak bisa berdiri tegak hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, jangan kita ini merasakan aku ini bisa karena kekuatanku, aku ini mampu karena aku bisa. Kalau bukan karena Tuhan, kita tuh tidak ada apa-apanya. Bahkan kita aja nggak mengerti diri kita 100%, tapi Tuhan lebih tahu dari diri kita. Kita kadang tidak mengerti hati kita, tetapi Tuhan lebih tahu hati kita daripada diri kita sendiri. Oleh sebab itu kenapa Tuhan melakukan hal ini? Supaya iman kita teruji, supaya kita ini tetap hidup melekat kepadanya. Pelajaran apa saudaraku yang kita dapat dari hal ini? Bahwa kuasa Yesus akan tetap menyokong kita semua, meskipun di dalam kita ini mengalami gelombang kehidupan. Murid-murid merasakan sebelumnya bersama dengan Tuhan Yesus, wow, luar biasa, ada mujizat bersama Yesus. Memberi makan 5.000 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Tetapi bagaimana saat mereka ada di atas perahu, jauh dari pantai, 4.000 lebih kilo dari pantai, saat menghadapi gelombang kehidupan, pada waktu Tuhan Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, apa yang mereka lakukan? Pada waktu kita mengalami proses kehidupan ini, pada waktu kita ini seolah-olah berjalan sendiri, apa yang kita ambil keputusan? Apakah kita akan mundur? Tuhan, aku tidak mampu, sudah menyerah. Saudara, yang Tuhan mau kita ini terbentuk karakternya. Karakter seperti siapa? Seperti Kristus. Mungkin kita juga melihat manusia ya, tapi kita tidak boleh membanggakan manusia, karena manusia ini juga penuh dengan kesalahan. Nanti kadung dibanggakan, wah kadung tak unggul-unggulnya ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Oh jangan, lihat kebaikannya saudara. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, hanya Yesus yang sempurna. Maka pada waktu menghadapi gelombang kehidupan ini, ingatlah bahwa tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kenapa hal ini terjadi? Saya seringkali kalau mengalami hal ini, mendengarkan pujian ini menjadi kuat. Oh iya, Tuhan Yesus dulu sedang merendah hidup saya. Nanti pada waktu yang ditentukan Tuhan, ada pelangi kasih. Berarti ada sukacita ya. Pelangi kan warnanya macam-macam. Nah, itu janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Saudara, namanya badai itu ada 2 macam, yaitu badai pengajaran. Badai pengajaran itu apa sih? Ketika Allah mendidik kita, lek gak nurut, yo dididik. Anak-anak kita gak nurut, yo dididik, dibenerno, gitu ya. Yunus tidak nurut, ya dididik sama Allah. Tapi ada badai penyempurnaan ketika Allah menolong kita untuk bertumbuh. Posisi kita ada di mana? Apakah kita sedang menghadapi badai pengajaran, ataukah kita ini
menghadapi badai penyempurnaan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita mengalami badai pengajaran, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia mendidik kita untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Tapi kalau kita merasakan aku lagi di dalam badai penyempurnaan, siap-siap, karena kita ini ditolong Tuhan untuk bertumbuh. Berarti kita akan naik level ya, iman kita akan bertambah. Itu hal yang kedua yang Tuhan membawa kita ke dalam proses kehidupan. Yang ketiga, kenapa? Karena Yesus melatih kita untuk berjalan di dalam kemustahilan. Di ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan demikian. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Seolah-olah saudaraku, waktu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan dibiarkan jalan sampai jauh dari pantai, seolah-olah Tuhan itu membiarkan sendiri. Tetapi sebenarnya Tuhan itu tahu. Apakah itu tidak dalam kendali Tuhan? Sangat dalam kendali Tuhan. Yesus menunggu perahu itu sampai berada jauh dari darat. Itu adalah diuji bahwa kita ini loh masih punya pengharapan enggak sama Tuhan. Kita ini loh masih berharap enggak pada Tuhan. Kita ini loh masih enggak mengandalkan Tuhan. Kalau kita jauh, seolah-olah pertolongan Tuhan itu tidak datang, seolah-olah kita dibiarkan sendiri. Ingat saudaraku bahwa itu adalah ujian iman kita tentang pengharapan. Kalau kita putus asa, ya wis lah, aku di sini saja. Saudara, pengharapan itu masih ada. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita akan bisa berkata, aku tertawa tentang masa depan. Dalam Amsal 31, firman Tuhan katakan demikian. Saudara, ingat bahwa Yesus tidak akan meninggalkan kita sendiri. Yesus selalu ada bersama kita. Yesus sebagai penguji iman murid-muridnya, Yesus juga menguji tentang kita. Kalau kamu ikut aku, coba tak uji. Apakah dengan kerikil yang kecil kamu mental, ataukah baru kesandung setitik ewes bengok-bengok nangis? Itu anak kecil Pak, itu elek kesandung nangis ya. Nah, mari, ini adalah ujian yang Tuhan berikan. Pada waktu perahu itu ada di tengah-tengah, apakah Yesus itu membiarkan? Tidak. Begitu Tuhan melihat gelombang kehidupan itu gede, Tuhan datang. Tuhan berjalan di atas air. Tapi murid-muridnya ini loh, ada Tuhan Yesus datang, kok dia gini, wih, siapa itu? Hantu itu. Ketakutanlah dia. Coba saudara, koreksi setiap hati kita. Pada waktu kita ini pas mentok, mas seolah-olah tidak ada jalan, padahal pertolongan Tuhan itu datang. Kita ini peka dengan pertolongan Tuhan, atau kita teriak gak ada pertolongan? Apa yang menjadi ketakutan kita saudara? Atau pada waktu operasi? Saudara, beberapa minggu yang lalu saya ini jaga operasi. Adik saya operasi, dia naik tangga itu jatuh gitu ya. Nah ternyata di sini ini patah gitu ya. Saya ngajak Bu Tanti gitu. Saya trauma
Jadi saya tuh timbul ketakutan. Aduh, operasi ini ya, aku tuh takut gitu ya. Nah, kenapa saya takut? Karena saya ini sudah beberapa kali operasi jaga dulu waktu almarhum masih hidup gitu ya. Nah, saya tidak khawatir dengan proses operasinya, tetapi setelah operasi itu loh yang saya takutkan, ambang sadarnya itu loh saudara. Karena banyak peristiwa setelah mereka itu dianestesi, setelah mereka itu dibius, setelah selesai operasi kadang nggak bangun. Itu yang saya takut gitu ya. Karena saya juga mengalami peristiwa seperti itu. Saya percaya bahwa operasinya berhasil, tapi proses ambang sadarnya itu yang saya khawatir gitu ya. Nah, Pak Kaleb juga waktu hidupnya pernah mengalami itu, saya ketakutan gitu loh. Karena tiba-tiba waktu itu bagian anestesi itu ngomong, loh oksigennya kok turun? Saya tuh sampai apa ya, kami tenggelam gitu. Kenapa ya? Sampai di bawah 100 sampai berbayar 90 turun gitu ya. Tuh cepat merah berat loh. Saya baru sadar begini kok segini, habis lah yo mati saya gitu loh. Terus tak bangunkan, ayo berdoa. Kamu bahasa wah pergumulan banget. Langsung handphone itu saya sudah tak mati apa semua nyari saya kemana-mana, ini anak saya juga nyari kemana-mana enggak. Sampai benar-benar melewati masa kritis, saudara. Itu yang saya takutkan, proses ambang sadarnya. Karena kalau saya baca berita, ini ada barusan peristiwa yang baru itu mau melahirkan gitu ya, tiba-tiba dibawa ke rumah sakit malah koma, terus sampai meninggal. Saya takutnya seperti itu gitu loh. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka semuanya akan berjalan lancar. Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudara semua? Apakah kehilangan orang yang kita cintai? Apakah takut akan masa depan? Apakah takut karena belum punya rumah? Banyak hal yang menjadi takut. Tapi mari dari pengalaman-pengalaman ini, mari Tuhan Yesus itu membawa kita untuk lebih dekat kepadanya. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan menjalaninya dengan sukacita. Suatu saat, waktu saya fellowship dengan rekan sekerja saya, dia ngomong seperti saya gini, kamu tuh aku cerita kok kamu guyu, yo merasakan. Terus dia ngomong, wes toh, kamu jalani aja dengan sukacita. Nanti kalau kamu sudah melewati ini, kamu akan tertawa. Oleh sebab itu Tuhan itu benar-benar mempersiapkan kehidupan kita yang sebelumnya untuk menghadapi sekarang, untuk menguatkan saudara-saudara kita seiman, untuk memberi kelegaan kepada saudara-saudara kita. Oleh sebab itu mari saudaraku, pada waktu kita mengalami gelombang kehidupan ini, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jadi pada waktu pertolongan Tuhan itu datang, kita tidak menolaknya, tetapi kita menerimanya. Itulah kita diajak Tuhan untuk berjalan di atas kemustahilan. Pada waktu Petrus melihat Tuhan Yesus, Tuhan, kalau memang itu Engkau, buatlah aku ini loh bisa berjalan di atas air. Apakah Tuhan tidak ada bersama mereka? Ada. Pada waktu Petrus keluar dari perahu dan dia bisa berjalan di atas air dan mempunyai pandangan hanya kepada Yesus, maka bisa melewatinya. Tetapi pada saat kita ini mulai terpengaruh dengan lingkungan kita, maka kepercayaan kita akan goyah. Tetapi mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga pada waktu Tuhan itu mengajak kita berjalan di atas kemustahilan, kita bisa melewatinya. Sebab kita tidak berjalan sendiri, sebab ada Tuhan Yesus yang ada bersama kita. Dia yang menuntun kita, karena Dia yang mengetahui kita. Dia yang selalu memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah kita ini merasa sendiri. Jangan pernah kita ini merasa hal-hal seolah-olah Tuhan tidak ada bersama kita. Ingat bahwa ini adalah
proses kehidupan yang harus kita alami. Sebab Tuhan ingin kita ini berjalan di atas kemustahilan. Loh, apakah mungkin? Mungkin. Iman sebesar biji sesawi itu bisa memindahkan gunung. Kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus bisa melewatinya. Bukan sendirian, tetapi berjalan bersama Yesus. Amin. 3 hal, saudaraku, yang harus kita pahami untuk menghadapi proses kehidupan ini. Mari tim musik, Lea Singer, saya undang ke depan. Kenapa kita harus mengalami proses kehidupan? Karena Tuhan membawa kita untuk masuk dalam proses kehidupan. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah membawa kita untuk naik ke dalam perahu? Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengalami pada saat gelombang kehidupan kita. Sikap kita bagaimana? Dan Yesus melatih kita untuk berjalan di atas kemustahilan. Maka kita akan terpesona. Wow, luar biasa. Yesus itu luar biasa. Karena janji Tuhan itu, ayo ikut aku, semuanya akan berjalan baik, semuanya akan lurus-lurus aja, tidak ada gelombang kehidupan. Tidak. Tetapi penyertaannya sempurna. Tetapi Dia ada selalu bersama dengan kita. Dia menolong tepat pada waktunya. Maka kalau kita sudah melewati hal ini, maka iman kita semakin diperkuat. Mari kita berdoa. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan kita semakin mengerti bahwa Yesus itu sangat luar biasa. Yesus itu sangat peduli kepada kita. Jalan yang diberikan tidak lurus, jalan yang diberikan tidak selalu berjalan lancar, tetapi percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Asalkan kita tidak menyerah kalah, kita pasti menjadi pemenang. Amin.
Tuhan itu tidak pernah janji langit akan selalu biru. Tuhan juga tidak berjanji jalan itu selalu rata. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Yesus berjanji, Dia menyertai kita, Dia memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah kita menyerah. Jangan kita berputus asa, karena mujizat itu masih ada. Bagaimana dengan ketaatan kita pada waktu kita menghadapi proses kehidupan? Apakah kita tetap taat? Kalau mungkin setiap hari kita melihat pasangan hidup kita jengkel, anak-anak kita gak nurut, lihatlah hanya kepada Yesus. Dia yang akan mengubah itu semua menjadi baik. Suami akan menguduskan istri, istri akan menguduskan suami. Kalau Tuhan masih diberi kesempatan untuk selalu hidup berdua, itu untuk melengkapi. Terima kekurangan pasangan kita, lihat kelebihannya. Anak-anak yang masih punya orang tua, bersyukur masih punya orang tua. Seusia saya, anak saya sudah besar, tapi saya masih punya seorang ibu. Saya bersyukur punya ibu. Saya masih bisa menghormatinya, karena janji firman itu ya dan amin. Hormatilah orang tuamu, supaya kamu diberkati, supaya kamu dapat umur panjang. Jangan sia-siakan waktu ini, saudara. Kalau kita menghadapi badai kehidupan, ingat, Yesus ada. Yesus yang mengizinkan itu semua untuk iman kita lebih lagi kepada Dia. Bagaimana dengan ketaatan kita? Jangan sampai kita ini kendor. Tapi nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Tuhan masih mendapati kita masih beriman kepada Yesus. Angkat tangan kita, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan berputus asa.
Engkau selalu menyertai kami. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh Tuhan izinkan untuk mengalami badai, persoalan, biarlah kami mengkoreksi diri kami, apakah badai itu dari akibat kami secara pribadi atau itu untuk menaikkan level kita Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu menggandeng tangan kami dan bahkan menggendong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang lebih luar biasa lagi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, ke depan iman kami boleh semakin teguh, ke depan kami boleh semakin mengerti jalan-jalan Tuhan, dan Tuhan akan pakai anak-anak-Mu menjadi lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati untuk Bu Eni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan hikmat marifat-Mu, dan Tuhan akan tambah-tambahkan pelayanan yang lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kantong persembahan kita. Dan kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Gusti Yesus, kami paring pitutuh. Tanpa
Kita doakan untuk yang pertama, kita doakan untuk persembahan. Yang kedua ada pokok doa dari Ibu Gembala kita, Ibu Malang yang dalam masa pemulihan dari stroke. Kita akan doakan untuk ibu dari ibunya Bu Misi, supaya Tuhan memulihkan kembali seperti sedia kala ya. Dan juga untuk besok Senin ada perjalanan di Abed yang mau ke Bandung untuk tugas pendidikan dari KAI. Kita juga akan mendoakan supaya dari Madiun, perjalanan Madiun ke Bandung dalam keadaan selamat dan di sana bisa melakukan aktivitas dalam pendidikannya. Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Dan ketiga kita akan doakan untuk bangsa dan negara Indonesia dan kota Madiun. Untuk itu saya mohon Bapak Sugeng untuk doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita satu hati dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih dan bijaksana, yang memberikan kepada kami keselamatan yang gratis, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur, bisa hadir memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk melayani-Mu lebih hari lebih heran ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu. Ialah tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum, Tuhan berkati. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan kepada Engkau dengan segala ketulusan hati. Berkati pekerjaannya, usahanya, apapun itu, kiranya Tuhan akan terus melimpahkan kasih karunia Tuhan terhadap beliau-beliau yang sudah Tuhan pakai dalam kehidupannya. Janda-janda miskin, anak yatim piatu dimanapun berada, Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka boleh bisa menikmati hidup damai sejahtera, kasih anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami serahkan pokok doa kami. Kami berdoa buat Ibu Satipa, ibunya Ibu Misia yang saat ini di Malang dalam masa pemulihan karena sakit jantungnya. Tuhan, kami berdoa berikan kekuatan hikmat daripada Tuhan, sehingga Ibu Satipa bisa sehat kembali dan pulih kembali dengan jantung baru yang daripada Tuhan. Kepada putra-putrinya baik di kota Malang maupun di luar kota Malang, Tuhan berkati. Tuhan akan memberikan satu kekuatan iman dan pengharapan dan kasih. Dan berdoa buat Ibu Satipa untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau akan memulihkan saat ini juga Tuhan. Juga akan berdoa untuk Pak Edi Sesoyo, suami daripada Mbak Lili. Tuhan berkati kehidupannya, kesehatannya, yang sakit stroke pada kakinya. Tuhan, dalam nama Yesus Engkau pulihkan dan sembuhkan, dan Roh Kudus-Mu akan menguatkannya. Juga akan berdoa buat adik Tata yang saat ini di rumah sakit Sogaten. Dalam nama Yesus pulihkan dan sembuhkan Tuhan anak-Mu ini, sehingga bisa sekolah minggu kembali. Juga berdoa untuk Pak Bambang yang sakit stroke juga. Dalam nama Yesus Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan Pak Bambang Tuhan dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus juga kami serahkan kepada adik Abed besok Senin, besok ini Tuhan mau berangkat ke kota Bandung dalam mengikuti pendidikan yang mana dari KAI mengutusnya ke sana. Tuhan berkati adik Abed, kesehatannya, imannya, kebijaksanaannya,
dan Tuhan akan berkati segala apa yang digumulkan dalam proses pendidikan di Bandung. Tuhan akan menyertai, melindungi, menjagai. Tuhan akan memberikan yang terbaik sehingga anaknya boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Pakai diabet dalam pendidikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya bisa berhasil oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, rencana-Mu indah, rencana-Mu luar biasa buat adik-adik secara khusus. Dan kami rindu adik-adik tetap melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga kami tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Negara Republik Indonesia yang kami cintai ini, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau T. Tuhan lindungi, jagai damai sejahtera kepada bangsa kami. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, berkati dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan lindungi, jagai Bio-Bio, berikan kesehatan secara ekstra, hikmat marifat surgawi, roh takut akan Tuhan untuk memimpin negeri ini ya Bapak. Kabinet Indonesia Maju Tuhan berkati luar biasa. Demikian TNI, Polri dan anggota Dewan, pemerintahan dari atas sampai bawah, Tuhan lindungi, jagai. Madiun dan Kabupaten Madiun juga Tuhan lindungi dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa sahabat kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakannya dengan rahmat ilahi yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami serahkan, dan yang percaya katakan amin. Terima kasih juga terima kasih untuk Bu Eni, firman yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami semua, jemaat gereja GKIN di sini. Kami ingin lebih dan lebih mencintai Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, dan bersandar penuh kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kuasa nyata dan mujizat Tuhan. Nyata di dalam kelemahanku.
Bapa yang setia, Bapa yang adil dan peduli kepada kami. Oleh karena anugerah-Mu, pagi ini Tuhan kami umat-Mu boleh beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Bapa berkenan untuk menerima persembahan tubuh kami melalui ibadah pagi hari ini. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu yang sudah hadir, baik yang ada di Madiun maupun di luar Madiun, di mana saat ini mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua. Tolonglah ya Tuhan dalam segala pergumulan, tolong dalam segala yang dihadapi saat ini. Kalau mereka menghadapi kesulitan, berikan jalan keluar yang terbaik. Dengan kesehatan Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan akan berikan iman yang kuat, karena iman itulah yang akan menentukan hidupnya untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Tuhan berkati dengan keberhasilan setiap usaha dan pekerjaan masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berikan roh kesetiaan agar jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu senantiasa setia ibadah yang ada. Kami bersyukur, doa menyerahkan secara khusus untuk adik hamba Romise yang ada di Pati, diagnosa ada benjolan di payudaranya. Tuhan, hari Kamis akan menjalani perawatan dan pengecekan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya Tuhan akan sembuhkan. Kalau Tuhan mau, Tuhan angkat, sehingga nanti hari Kamis ketika dicek kembali, itu sudah sembuh atau sudah hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Bagi Engkau semuanya mungkin dan semua jadi. Biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu, bukan menurut kehendak kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan untuk kerinduan kami merenovasi tempat ini, supaya kami memiliki lahan parkir dan tempat ibadah yang lebih besar. Ratusan juta kami butuhkan untuk pembangunan ini. Tuhan, Kau akan mengirimkan berkat-Mu. Pakai kami semua umat-Mu untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui pendanaan. Karena itu kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya mendatangkan hormat kebaikan daripada Tuhan. Makasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, Tuhan lindungi sertai kami, sehingga kami sampai di tempat juga dalam keadaan selamat, yang jauh maupun yang dekat. Mari kita akan berdoa, doa Bapa kami
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang